Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saya berharap kita semua baik, kita semua sehat, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Tadi pagi saya dikejutkan dengan sebuah berita dari Bapak Gembala. Kemarin waktu menghadiri acara di Gereja Katolik, Bapak Gembala bertemu dengan salah satu tetangga kami. Kira-kira sudah hampir 13 tahun kami tidak ketemu. Dan terakhir itu sempat ketemu beberapa bulan yang lalu, tetapi dalam kondisi ya memang kita ketemu di jalan. Sampai akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol dengan sepasang suami istri, semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata tadi pagi saya dengar kabar 4 bulan yang lalu istrinya dipanggil Tuhan dan tanpa sakit. Saya kaget, kondisi fisiknya juga sehat, istrinya ini sehat, tapi tiba-tiba Tuhan panggil. Sementara setelah Pak Erik cerita itu, saya merenungkan. Hari-hari ini banyak hal terjadi di sekitar kita. Ada banyak orang yang tanpa sakit tiba-tiba dipanggil Tuhan. Orang yang dulunya kaya raya tiba-tiba langsung jeglek, bangkrut dan gak punya apa-apa. Ada juga orang-orang yang awalnya mereka mungkin dalam kondisi susah, tetapi Tuhan tiba-tiba bisa angkat. Ada banyak hal yang terjadi yang di luar pemikiran kita. Namun satu hal yang Tuhan katakan beberapa hari terakhir ini kepada saya, pada saat saya berdoa, pada saat saya merenungkan firman, Tuhan hanya berbicara satu hal, tetaplah bersyukur. Dalam kondisi apapun, tetaplah bersyukur. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan sesuatu yang keras menimpa kita. Kadang-kadang keadaan yang membuat kita terlena itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang Tuhan mau katakan kepada kita, di dalam bersyukur ada kekuatan besar. Bersyukur kalau kita punya Tuhan yang senantiasa mempedulikan kita, apapun kondisi kita. Saya sering membaca status seseorang, tiap hari isinya mengeluh. Yang dibilang, wes kesel Tuhan, wes capek, rogoku wes ra kuat. Saya hanya bilang gini, kalau kamu memang gak kuat, satu kali saat Tuhan panggil kamu, siap enggak? Namun satu hal yang Tuhan katakan, ayo belajar bersyukur. Tuhan sudah mati buat kita. Segala sakit penyakit ditanggung oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Olehnya mari kita belajar bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan Engkau sangat baik buat kami. Kalau kami hari ini ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan ada di dalam kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami. Sekalipun ada banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, namun kami percaya satu hal, Tuhan, Engkau ada buat kami. Engkau senantiasa mengasihi kami. Untuk itu buat kami tetap bisa bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Buat kami tetap bisa bersuka cita karena kasih-Mu Tuhan. Dan segala perkara kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkaulah kuatku, Engkaulah penolongku, Engkaulah pengharapanku. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir, Engkau tinggal di tengah-tengah kami, Engkau memberkati setiap kami. Bahkan hari ini menjadi ibadah yang berbeda bagi kami. Karena Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan menyatakan sesuatu yang besar atas kami. Olehnya Tuhan kami bawa hati kami, hidup kami, roh kami kepadamu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami masuki gerbang-Mu dengan puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
Maha baik, amin. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus kita baik. Amin. Saya nggak bisa berkata-kata kalau mengatakan Tuhan Yesus baik. Ada banyak hal yang terjadi. Tetapi saya mengatakan Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Olehnya mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih kita di hadapan Tuhan. Betapa hatiku Yesus berterima kasih. Amin Yesus Tuhan, Kau mengasihiku. Kau memilikiku.
Hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pengorbananmu Tuhan sungguh besar buat kami. Dengan apa kami membalas setiap kasih-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih kami. Pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tuhan, saya nggak akan banyak khotbah hari ini. Saya hanya sekedar sharing, mengingatkan kepada kita semua dengan apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini bersama-sama, Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan membacakan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. Ini semua paling saya percaya sudah mengerti dan sudah memahami ayat-ayat ini tentang kasih, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan mungkin agak cepat saja. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menggugahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sampai di situ saja.
Bapak Ibu Saudara. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan selesai, bahasa roh akan selesai, pengetahuan akan selesai, tapi yang tidak akan pernah selesai berurusan dengan kita, berurusan dengan Tuhan kita dan Tuhan adalah tentang kasih. Kasih. Nah saudara, pada waktu saya dapat ini saya bergumul. Tuhan, kemarin saya sudah cerita itu ya. Sebentar saudara. Benar enggak ini saya harus lakukan? Tuhan bilang dijadiin satu dengan perjamuan kudus. Jadi mohon maaf kalau nanti acaranya agak sedikit panjang gitu ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu yang saya rasa harus dibangun lebih lagi untuk kita semua, termasuk saya. Kasih itu, karena kasih itu ternyata membuat kita bisa memiliki dan melakukan banyak hal. Kita tidak bisa mencintai Tuhan tanpa kita punya kasih yang dari Tuhan. Yang selalu saya tegaskan dari firman Tuhan itulah kasih agape. Kasih yang tidak butuh alasan untuk mengasihi. Walau dia benci saya akan tetap mengasihi. Itulah kasih yang sesungguhnya. Nanti saya akan sampaikan kenapa kita harus melakukan hal ini nanti gitu ya. Jadi kita kenapa formasinya dibuat begini, karena ini nanti akan ada acara pembasuhan kaki. Nah kenapa Tuhan gerakkan saya untuk lakukan pembasuhan kaki? Saya ngerasa impartasi kasih perlu dilakukan kembali. Saya enggak berkata bahwa kita sudah mulai kehilangan kasih. Saya enggak ngomong begitu. Cuma mungkin kadarnya menjadi sedikit berkurang karena berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai situasi kondisi yang kita alami menyebabkan kadar kasih agape, saya enggak cerita kasih yang lain, menyebabkan kasih agape kita itu menjadi sedikit berkurang kadarnya. Kalau saya boleh istilahkan pakai emas 24 karat, kira-kira begitu kasih agape yang sempurna. Nah mungkin karat kita sudah mulai luntur, jadi 22, jadi tinggal 20, jadi tinggal 18 dan seterusnya. Barangkali saya tidak mengerti, hanya saya merasa Tuhan bawa kami untuk bisa ngerti arti kasih yang sesungguhnya. Karena tadi firman Tuhan berkata dengan jelas Bapak Ibu Saudara, kasih itu nutupi banyak sekali dosa. Kadang dalam perjalanan pertemanan, pergaulan kita, gitu kan, kita jadi ngelihat selumbar di mata orang lain, sementara ada balok di mata kita nggak bisa lihat itu. Dan itu artinya kasihnya sudah mulai turun Bapak Ibu Saudara. Gesekan-gesekan yang terjadi di antara kita sebagai sesama anak Tuhan, entah dalam satu lingkungan gereja atau dengan gereja yang lain, jemaat yang lain, bisa jadi membuat kadar kasih kita jadi turun. Rasa hormat kita kepada orang lain sebagai sesama, rasa hormat kita kepada para pemimpin-pemimpin rohani kita, respek kita mulai menjadi berkurang karena kondisi keadaan yang terjadi, pergaulan yang terjadi membuat kita tidak bisa lagi respek terhadap orang-orang yang seharusnya kita memberi hormat kepada mereka. Itu karena kadar kasih agapenya yang mulai turun. Orang tidak lagi sopan dengan yang lain. Kata firman Tuhan, kasih itu melakukan yang sopan. Nah, disadari atau tidak, secara umum saja fenomena tentang kesopanan itu dalam budaya kita orang timur jujur mulai berkurang di kalangan kita semua. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang sudah lebih dulu ada di dunia ini masih punya itu gitu ya, tetapi setidaknya kita sepakat, semua orang sepakat bahwa generasi muda kita hari ini kehilangan kesopanan mereka. Itu artinya kadar kasihnya mulai turun. Lanjutin aja Pak, enak kok Pak, saya senang itu Pak. Ya, ini coba banter-banter. Itu jadi turun. Nah, kalau bicara bahasa umum ini berarti jelas kita butuh kasih untuk generasi kita. Yang sepakat katakan amin. Supaya mereka hidup sopan. Karena kesopanan itu buah kasih.
Mereka tidak bisa sopan, artinya mereka tidak punya kasih. Mereka tidak punya kasih, mereka tidak akan bisa menyelamatkan generasi mereka untuk hari-hari yang akan datang. Itu jelas sekali. Ini bicara secara umum dulu gitu ya. Bahwa ya kita butuh kasih. Bahwa ya dunia ini butuh kasih. Kasih mereka siapa yang akan bawa? Kita, gereja Tuhan. Maka setuju atau tidak, saya paksakan saudara untuk setuju dengan saya bahwa kita butuh kasih untuk generasi kita. Ini bahasa umumnya. Nah, sementara untuk kita sendiri bagaimana CSK Family? Kita butuh kasih enggak? Ya, saya ngerasa kita butuh kasih. Kita butuh kasih. Saya enggak ngerti, saya tidak bermaksud menghakimi siapapun di antara kita. Tapi kalau kita mulai agak bicara ya angkuh, kita mulai kayak merasa aku lebih dari yang lain. Atau sebaliknya, aku merasa tidak bisa apa-apa, aku minder, aku takut. Itu artinya sesungguhnya kita sedang butuh kasih, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang butuh kasih. Nah, pagi ini kita cuma melakukan satu hal, supaya kasih itu turun atas kita semua. Tujuannya satu, supaya kita saling mengasihi. Katakan sama-sama, saling mengasihi. Tujuannya itu. Nah, lalu kenapa kita kemudian praktekkan dengan pembasuhan kaki? Supaya kasih itu impartasi kepada yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa teliti lebih lanjut tentang ayat 4-8 tadi. Kasih itu sabar dan seterusnya dan seterusnya. Dia menutupi banyak sekali dosa. Ada banyak orang masih bisa melihat dosa orang lain, walaupun bahasa kasih itu tidak berarti kita tidak akan melihat dosa orang lain, bukan. Tapi waktu kita melihat kenyataan bahwa orang lain itu berdosa, bagaimana sikap hati kita? Bisakah tetap menerimanya sebagai yes, engkau saudaraku, engkau keluargaku, engkau kakakku, engkau adikku, engkau bapakku, engkau anakku, engkau orang tua. Dan maaf, kalau mungkin ada di antara kita yang masih bisa melihat dosa orang dan kemudian di dalam hati masih muncul kayak ada pembatas, kita butuh kasih. Hari ini saya cuma ngomong sebagai sebuah keluarga, Bapak Ibu Saudara. Kadang anak-anak merasa orang tuaku kayak gini, orang tua sebaliknya menuntut begini, sehingga kemudian kasih orang tua ke anak jadi ada mulai pudar karena terlalu sering dikecewakan anaknya. Tapi anak juga ngerasa kayak orang tuaku kok terlalu banyak nuntut ke aku, sehingga kasihnya mulai pudar. Anak menjadi kurang respect kepada orang tua. Saya tidak mau menyalahkan dari mana asal semuanya itu, saya nggak mau. Tapi hari ini please tolong semuanya selesaikan. Dalam arti sudahlah, tidak perlu ngurus siapa yang lebih dulu memulai. Tidak. Tapi hari ini sama-sama, ya sudah, aku pernah disakiti mungkin, aku pernah mungkin dilukai, ya. Tapi hari ini aku mau lepaskan kasih Tuhan buat dia. Yang sepakat katakan amin. Entah engkau anak kepada orang tuamu, entah engkau orang tua kepada anak-anakmu, entah engkau menantu kepada mertuamu atau mertua kepada menantu. Tapi hari ini sama-sama mari kita sepakat, kita butuh kasih Tuhan. Yang butuh kasih Tuhan katakan haleluya. Kita butuh kasih Tuhan. Kita butuh kasih Tuhan. Nah, nanti kita akan berjamuan kudus dulu, supaya itu akan menyucikan semuanya kita dari hal-hal yang mungkin terselip, dari hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, gitu ya, dari hal-hal yang mungkin masih ada sesuatu. Nah, setelah itu nanti baru kita akan pembasuhan kaki. Tapi Bapak Ibu Saudara, tolong bisa sama-sama yuk kita sepakat hari ini. Saya mau baca dulu satu ayat, Saudara. Ayatnya ada banyak sih sebenarnya, cuman saya cuplikan saja dari kitab 2 Raja-Raja ya. Sebentar Saudara ya.
Saya tidak catat, cuma diingatkan saja soalnya. Haleluya Yesus Tuhan. Nah ini aja. 2 Raja-Raja pasal 14. Ayat 24. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini dosa Yerobeam bin Yoas Raja Israel. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Jadi dalam konteks cerita raja-raja di Israel, Bapak Ibu Saudara, ataupun Yehuda, cerita kitab 2 Raja-Raja ini lebih mengarah kepada cerita kerajaan Israel yang sudah pisah jadi 2 gitu ya. Dan setiap kali dikatakan oleh Alkitab bahwa raja ini jahat di mata Tuhan, kalimat itu selalu muncul yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Saya tidak merasa minder, tapi saya harus ambil tanggung jawab sebagai seorang gembala. Silahkan salahkan saya kalau memang saya salah. Karena saya merasa harus ambil tanggung jawab ini. Bahwa bisa jadi, saya tidak tahu persisnya kan, saya tidak tahu yang sesungguhnya. Tapi bisa jadi misalnya barangkali saudara sakit, saudara ketipu orang, saudara kena masalah, saudara dijauhin orang, saudara dibenci orang, barangkali karena saya. Saya tidak mengatakan bahwa saudara berdosa. Saya berdosa menyebabkan saudara berdosa. Saya tidak mengatakan. Saya cuma ketika saya baca beberapa waktu belakangan ini tentang raja-raja di Israel dan Yehuda yang berdosa, menyebabkan Israel berdosa. Saya mau ambil tanggung jawab itu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dan semuanya itu butuh kasih, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang akan membuat kita jadi bisa, hai, engkau temanku, hai, engkau keluargaku. Maafkan, kalau mungkin masih ada di antara kita yang kita bisa duduk berdampingan dengan seseorang, tapi mungkin dalam hati kita masih nyimpen kayak gak suka sama dia. Maafkan ya Bapak Ibu Saudara, kita butuh kasih itu. Serius kita butuh kasih. Entah engkau yang merasa lebih baik atau engkau yang pernah merasa disakiti. Saya mungkin merasa pernah disakiti waktu saya duduk dengan dia. Tapi saya berkata dalam hati, kamu pernah nyakitin hatiku. Atau aku merasa duduk dengan dia dan memandang aku lebih baik dari kamu. Mungkin saya nggak tahu, tapi kalau ada di antara kita yang masih belum bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kita butuh kasih sama-sama. Setidaknya begini, anggap kalau kita nggak punya kesalahan apapun dengan orang lain, kita nggak punya luka, nggak punya kecewa dan lain sebagainya. Anggap kita nggak punya semuanya itu, kita baik-baik saja. Tapi mari sepakat hari ini, minta kasih Tuhan turun buat kita, agar generasi kita mereka punya kasih ilahi. Mereka punya kasih ilahi. Kita akan selesai hidup kita. Ya kalau Tuhan belum datang gitu ya. Kita akan lebih dulu mati. Mereka yang akan mewarisi gereja ini, mewarisi kota ini, mewarisi negeri ini. Setidaknya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merasa aku gak punya apapun kok Pak, aku sama orang gak pernah ada kekecewaan, aku tidak pernah ada luka, aku tidak pernah ada apapun lah dengan orang lain. Aku biasa-biasa aja kok ke semua orang. Puji Tuhan, terima kasih. Tapi setidaknya hari ini kita sepakat, kita butuh kasih sama-sama dari Tuhan untuk generasi berikutnya. Dan itu nggak bisa datang sendirian ke mereka selama kita ada.
Selama kita masih diizinkan hidup, generasi yang lebih dulu ada ini, Bapak dan Ibu semua, kasihnya mereka hanya akan hadir melalui kita. Dalam kasus tertentu mungkin kasih Tuhan bisa turun atas mereka, tetapi secara umum mereka akan punya kasih itu lewat saudara dan saya. Kalau kita nggak dipulihkan kasihnya oleh Tuhan, kita nggak bisa mengimpartasi kasih sama mereka. Setidaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjang lagi. Kita cuma mau butuh kasih Tuhan. Yang merasa perlu kasih Tuhan, taruh tangan kanan di dada. Yang merasa butuh kasih Tuhan, taruh tangan kanan di dada. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, hari ini aku sadar, aku butuh kasih-Mu. Aku butuh kasih-Mu. Aku butuh kasih-Mu Tuhan. Kasih agape itu kiranya turun atas kami, atas hidupku, atas hidup orang-orang di sekitarku. Demi nama Yesus. Saudara, saya tidak tahu, beberapa waktu saya ngomong, saya nggak ngerti akan terjadi apa. Tapi masih sampai dengan hari ini waktu saya berdoa, saya cuma bisa nangis. Nangisnya itu kayak ada hati yang disayat gitu loh, saudara. Sampai dengan hari ini. Saya itu sampai tadi minta ampun sama Tuhan. Saya sujud itu bukan karena hadirat Tuhan yang kuat melingkupi saya, enggak. Tapi saya minta ampun, Tuhan kok aku loro banget hatiku ngopo gitu. Sakit sekali. Nah aku salah, aku minta ampun Tuhan. Cuman itu yang saya bilang. Saya tidak ngerti saudara apa yang akan terjadi, saya tidak tahu. Tapi saya berharap saudara ngerti, nangkep satu hal hari ini. Kita butuh kasih Tuhan sama-sama, katakan amin. Cuma itu. Saya tidak bisa menjamin bahwa apa yang kita lakukan secara profetik pada pagi hari ini akan berhasil atas kita semua. Saya tidak bisa pastikan itu terjadi. Tapi setidaknya saya mau taat sama Tuhan. Dalam konteks ini, saya mau taat sama Tuhan.